Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Kepoin Islam yang beriman, sebelumnya kita telah membahas beberapa perang yang pernah diikuti oleh Rasulullah. Selanjutnya, Rasulullah juga pernah berpartisipasi dalam perang Dzatur Riqa. Lantas bagaimanakah kisahnya? Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta aktifkan lonceng notifikasinya untuk mendapatkan info dan video terbaru dari channel YouTube Kepoin Islam. Perang Dzatur Riqa adalah perang Najd. Rasulullah SAW keluar pada bulan Jumadil Ula tahun 4 Hijriah untuk menyerang Bani Muharib dan Bani Tha'labah bin Sa'ad bin Ghatafan. Sebelum pergi, beliau menunjuk Abu Dzar Al-Ghifari sebagai amir sementara di Madinah. Nabi berjalan terus tanpa beristirahat hingga tiba di Nakhal. Beliau berpapasan dengan sekelompok orang di Ghatafan. Mereka berhenti sejenak atau saling berhadapan, namun tidak sampai terjadi pertempuran. Pada hari itulah, beliau melakukan salat khauf, seperti halnya yang disebutkan oleh Ibnu Ishaq dan ahli sejarah lainnya. Akan tetapi, pendapat tersebut kontroversial, sebab terdapat riwayat lain dari Asy-Syafi'i, Ahmad, dan An-Nasa'i dari Abu Sa'id yang menyebutkan bahwa Rasulullah dikepung oleh pasukan kaum musyrikin pada perang Khandaq sehingga tertahan mengerjakan salat zuhur, asar, maghrib, dan isya. Akibatnya, Nabi SAW terpaksa menggabungkan atau menjamak salat-salat tersebut. Hal itu beliau lakukan sebelum turunnya ayat tentang salat khauf. Mereka atau para ulama menegaskan bahwasanya perintah salat khauf turun di Usfan, sebagaimana diriwayatkan oleh Abu Ayyasi Az-Zarqi. Ia berkata, kami bersama Nabi SAW di Usfan. Beliau mengimami salat zuhur kami. Ketika itu, pasukan kaum musyrikin dipimpin oleh Khalid bin Al-Walid. Pasukan musyrikin bersiasat, kita akan memanfaatkan kelalaian mereka. Mereka juga berkata, sebentar lagi mereka akan mengerjakan sholat yang lebih dicintai daripada harta dan anak-anak mereka. Maka turunlah perintah mengerjakan sholat khauf antara zuhur dan asar. Rasulullah mengimami kami sholat asar dan membagi kami menjadi dua kelompok. Abu Ayyasi pun menyebutkan lafaz hadis tersebut hingga selesai. Hadis di atas diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah. Ia menceritakan bahwa Rasulullah singgah atau bermukim sementara di antara Zajanan dan Usfan. Di tempat inilah kaum muslimin mengepung kaum musyrikin. Orang-orang kafir berkata, sesungguhnya Muhammad dan sahabatnya memiliki amal yang lebih dicintai daripada anak dan gadis mereka. Kumpulkanlah kekuatan kalian dan serbulah mereka dengan tiba-tiba atau ketika waktunya tiba. Maka datanglah Jibril dan memerintahkan Rasulullah supaya membagi para sahabatnya menjadi dua kelompok. Abu Hurairah pun menyebutkan lanjutan hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan At-Tirmidzi tersebut. At-Tirmidzi berkata, Hasan Sahih. Sebagaimana dimaklumi, tanpa adanya perbedaan pendapat bahwasanya perang Usfan terjadi setelah perang Khandaq. Artinya, perang Dzatur Riqa terjadi setelahnya, yaitu sesudah perang Khaybar. Kesimpulan ini kian diperkuat dengan turut sertanya Abu Musa Al-Asy'ari dan Abu Hurairah dalam perang tersebut. Dijelaskan dalam kitab Al-Sahihain dari beliau bahwa Abu Musa Al-Asy'ari ikut perang Dzatur Riqa. Para sahabat membungkus kaki mereka dengan sobekan kain karena luka-luka yang diderita. Oleh sebab itulah, perang ini disebut juga dengan perang Dzatur Riqa. Diriwayatkan dari Marwan bin Al-Hakam bahwa ia pernah bertanya kepada Abu Hurairah, apakah kamu pernah melaksanakan sholat khauf bersama Rasulullah? Abu Hurairah menjawab, ya, pernah. Marwan bertanya lagi, kapan? Beliau menjawab, pada perang Najd. Kemudian Abu Hurairah menjelaskan tata cara sholat khauf. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, dan An-Nasa'i. Sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa perang Dzatur Riqa berlangsung lebih dari sekali,
yakni sebelum perang Khandaq dan terjadi lagi sesudahnya. Ibnu Katsir menegaskan, jika demikian, maka pendapat yang mengatakan bahwa Rasulullah melaksanakan sholat khauf pada perang Usfan yang pertama merupakan pendapat yang tidak benar, yakni apabila hadis yang menyebutkan pensyariatan sholat khauf di Usfan tadi sahih. Para ulama menyebutkan bahwa di antara peristiwa yang terjadi pada perang Zatul Riqa adalah kisah unta Jabir yang dijualnya kepada Rasulullah. Namun, hal itu masih perlu ditinjau kembali karena terdapat riwayat lain yang menyebutkan bahwa peristiwa itu terjadi pada perang Tabuk. Hanya saja, riwayat pertama tersebut lebih relevan sebab ayah Jabir terbunuh sebagai syahid pada perang Uhud dan meninggalkan beberapa orang putri. Oleh sebab itu, Jabir merasa harus cepat-cepat menikah agar segera mendapatkan orang yang bisa mengurus mereka. Peristiwa lainnya ialah seperti yang disebutkan dalam hadis Jabir, yaitu berkenaan dengan laki-laki yang istrinya ditawan kaum muslimin. Orang itu bersumpah untuk membunuh salah seorang sahabat Muhammad SAW. Pada malam harinya, ia melaksanakan niat jahatnya tersebut. Sementara itu, Rasulullah telah menugaskan 2 orang penjaga, yaitu Abbad bin Bishr dan Ammar bin Yasir, untuk melindungi kaum muslimin dari serangan musuh. Laki-laki tadi pun melukai Abbad yang sedang sholat dengan panahnya. Abbad mencabut panah tersebut dan melanjutkan sholatnya. Bahkan, ketika kemudian tubuhnya tertembus 3 anak panah, ia tidak juga berhenti sholat hingga mengucapkan salam. Setelah itu, barulah ia membangunkan sahabatnya. Ammar pun terkejut melihat kondisi Abbad, seraya berseru, "Subhanallah, mengapa kamu tidak membangunkanku tadi?" Abbad menjawab, "Tadi aku sedang membaca surah dalam sholat, dan aku tidak suka memutuskannya." Peristiwa lain yang terjadi disebutkan dalam hadis Gawrats bin Al-Haris. Orang ini mencoba membunuh Rasulullah SAW ketika beliau sedang tidur siang di bawah sebatang pohon. Ia menghunus pedang dan berusaha menebaskannya ke tubuh Rasulullah. Namun Allah mencegahnya dengan menahan tangannya. Rasulullah pun terbangun dan langsung memanggil para sahabatnya. Semua sahabatnya segera berkumpul dan mengepung orang itu. Nabi menjelaskan kepada mereka perihal upaya pembunuhan tersebut. Meskipun demikian, beliau membebaskan dan memaafkan kesalahan Gawrats. Peristiwa itu terjadi pada perang Zatul Riqa. Akan tetapi, yang dimaksud ialah perang Zatul Riqa yang berlangsung setelah perang Khandaq, sebagaimana yang diriwayatkan dalam kitab As-Sahihain dari Jabir bin Abdullah. Ia bercerita, "Kami pergi bersama Rasulullah hingga tiba di Zatul Riqa. Setiap kali berada di sebuah pohon yang rindang, kami memberikan tempat itu kepada beliau. Kemudian datanglah seorang laki-laki dari kaum musyrikin. Ketika itu, pedang beliau tergantung di pohon. Ia pun mengambil pedang tersebut dan menghunuskannya kepada Rasulullah sambil bertanya, 'Tidakkah engkau takut kepadaku?' Rasulullah menjawab, 'Tidak.' Orang itu bertanya, 'Siapa yang mampu melindungimu dariku?' Rasulullah menjawab, 'Allah.' Para sahabat mengancam orang tersebut, sehingga ia menyerungkan kembali pedang beliau lalu menggantungkannya di tempat semula. Setelah itu, waktu sholat pun tiba. Rasulullah sholat bersama sebagian sahabat sebanyak 2 rakaat. Kemudian, para sahabat tersebut mundur, lalu datang lagi sekelompok lain untuk sholat 2 rakaat juga bersama beliau. Dengan demikian, Rasulullah sholat 4 rakaat, sedangkan kaum muslimin lainnya sholat 2 rakaat. Demikianlah lafaz hadis riwayat Muslim. Kemudian, pada perang Uhud, Abu Sufyan pernah berseru saat akan kembali, "Kita akan bertemu lagi di Badar tahun depan." Rasulullah menyuruh salah seorang sahabatnya untuk menjawab tentang hal itu. Ya, pada bulan Sya'ban tahun yang dijanjikan ini, Nabi bersama para sahabat berangkat menuju Badar sesuai dengan janji tersebut. Rasulullah telah menunjuk Abdullah bin Ubay sebagai amir sementara di Madinah. Beliau sempat tinggal atau bermukim di Badar selama 8 malam, namun kemudian pulang kembali tanpa sempat berperang. Sebenarnya, Abu Sufyan sudah keluar bersama kaum Quraisy, namun di tengah perjalanan, kaum musyrikin mengubah niat
sehingga memutuskan untuk kembali lagi karena paceklik yang melanda negeri mereka. Orang-orang kafir pun pulang. Peristiwa ini dinamakan Perang Badar ketiga atau Badar yang dijanjikan. Selain perang tersebut, Rasulullah juga pernah terlibat dalam Perang Daumatul Jandal. Rasulullah keluar menuju Daumatul Jandal pada bulan Rabiul Awal tahun 5 Hijriah. Akan tetapi, lagi-lagi beliau kembali setelah di tengah perjalanan tidak menemui pertempuran. Sebelumnya, Nabi menunjuk Sibak bin Artufah sebagai amir sementara di Madinah. Selain perang-perang yang telah disebutkan sebelumnya, Rasulullah juga pernah mengalami perang Khandaq. Pada perang ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji hamba-hambanya yang beriman dan menimpakan kegoncangan atau cobaan atas mereka. Allah hendak memantapkan keimanan yang ada dalam hati para walinya, serta menampakkan sesuatu yang selama ini disembunyikan oleh orang-orang munafik, membongkar rahasia mereka, dan memberikan teguran keras terhadap kaum tersebut. Pada akhirnya, Allah akan menurunkan kemenangannya, menolong hambanya, dan menghancurkan pasukan-pasukan musuh sendirian. Kemudian, Allah memuliakan bala tentaranya dan mengusir orang-orang kafir sehingga mereka menjadi kesal karenanya. Sebaliknya, Allah senantiasa menjaga kaum muslimin dari kejahatan mereka. Semua itu merupakan karunia dan anugerah darinya. Allah mengharamkan kepada kaum musyrikin, baik berdasarkan syar'i maupun berdasarkan ketentuannya, untuk kembali memerangi kaum mukminin sesudah peristiwa tersebut. Bahkan, Allah menjadikan mereka pihak yang kalah. Kebalikannya, Allah akan menjadikan barisan pasukannya sebagai pemenang. Segala puji bagi Allah, Rabb sekalian alam. Perang Khandaq terjadi pada bulan Syawal tahun 5 Hijriah. Menurut pendapat yang benar dari dua pendapat yang beredar di kalangan ahli sejarah. Sebagai buktinya, tidak ada perbedaan pendapat tentang perang Uhud yang terjadi pada bulan Syawal 3 Hijriah. Sebelumnya, juga telah dipaparkan pendapat para ulama atau ahli sejarah bahwa Abu Sufyan menantang kaum muslimin untuk bertemu atau berperang kembali di Badar pada tahun depan. Ketika itu Rasulullah pun keluar untuk menemui kaum musyrikin, namun mereka ingkar janji disebabkan oleh paceklik yang melanda negeri mereka, sehingga pertempuran tertunda sampai tahun berikutnya. Abu Muhammad bin Hazm al-Andalusi berkata dalam kitab Al-Maghazi, demikianlah pendapat para ahli sejarah. Beliau pun menambahkan, yang benar dan tidak diragukan lagi bahwa peristiwa itu terjadi pada tahun 4 Hijriah. Inilah pendapat Musa bin Uqbah. Ibnu Hazm berargumentasi dengan hadis Ibnu Umar, aku pernah menawarkan diri untuk ikut berperang dengan Rasulullah saat perang Uhud. Ketika itu, aku masih berusia 14 tahun, sehingga beliau tidak mengizinkanku untuk ikut serta. Setelah itu, aku menawarkan diri lagi untuk ikut pada perang Khandaq ketika usiaku sudah mencapai 15 tahun, dan Rasulullah pun mengizinkannya. Dengan demikian, terbuktilah bahwa jeda waktu antara kedua perang tersebut hanyalah 1 tahun. Ibnu Katsir menegaskan, hadis ini dikeluarkan dalam kitab As-Sahihain. Meskipun begitu, hal itu tidak menguatkan pendapatnya itu, sebab izin mengikuti perang menurut beliau berdasarkan syarat, yaitu telah berusia 15 tahun. Maka dari itu, yang belum sampai usia tersebut tidak diperbolehkan untuk ikut. Sebaliknya, yang sudah mencapainya dibolehkan berperang. Karena saat perang Uhud, usia Ibnu Umar belum mencapai 15 tahun, Rasulullah pun tidak memberinya izin. Adapun pada perang Khandaq, usianya sudah cukup sehingga Rasulullah mengizinkannya. Pernyataan tersebut tidaklah menafikan kemungkinan bahwa usia Ibnu Umar kala itu lebih tua 1, 2, atau 3 tahun, atau bahkan lebih dari itu. Dengan kata lain, seolah-olah ia berkata, pada perang Khandaq, aku menawarkan diri, yaitu ketika aku sudah balik atau sudah layak ikut berperang. Ada pula yang menyebutkan bahwa pada perang Uhud, Ibnu Umar memang baru berusia 14 tahun, sementara pada perang Khandaq, beliau sudah di penghujung usia 15 tahun. Namun, pendapat itu masih perlu ditinjau kembali. Pendapat pertama lebih kuat secara ilmiah
bagi orang yang mau menelaah dan bersikap netral. Latar belakang perang Al-Khandaq adalah sekelompok orang Yahudi dari kalangan Bani Nazir yang sudah diusir oleh Rasulullah dari Madinah ke Khaybar, sebagaimana telah diterangkan sebelumnya, yang terdiri atas para pembesar mereka, seperti Salam bin Abil Hakik, Salam bin Mishkam, Kinanah bin Rabi, dan yang lainnya, menemui kaum Quraisy di Makkah dan mengajak mereka untuk berperang melawan Rasulullah. Karena mereka menjanjikan pertolongan dan bala bantuan, maka orang-orang Quraisy menyambut baik ajakan tersebut. Lantas mereka pergi ke Ghatafan dan mengajak penduduknya untuk bergabung. Kaum Ghatafan pun menyetujuinya. Setelah itu, berangkatlah Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb, sedangkan Ghatafan di bawah pimpinan Uyainah bin Hisn. Semuanya berjumlah 10.000 prajurit. Pada saat Rasulullah mendengar berita tersebut, beliau segera memerintahkan para sahabatnya untuk menggali parit guna menghalangi pasukan kaum musyrikin yang akan masuk Madinah. Hal itu beliau lakukan berdasarkan usulan Salman Al-Farisi. Kaum muslimin pun bergegas membuat parit tersebut sebelum pasukan Quraisy menyerang. Dalam peristiwa penggalian parit itu, banyak terjadi tanda-tanda kebesaran Allah yang terlalu panjang apabila dijelaskan di sini, serta berbagai mukjizat Nabi yang telah mutawatir riwayatnya. Ketika parit itu sudah selesai dikerjakan, kaum musyrikin pun datang. Mereka bermukim sementara di pinggiran kota Madinah, sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah, Quran Surah Al-Ahzab ayat 10, yang artinya, yaitu ketika mereka datang kepadamu dari atas dan dari bawahmu. Rasulullah keluar dan berlindung dalam parit bersama 3.000 prajurit muslimin dari kalangan penduduk Madinah menurut pendapat yang benar. Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa jumlah kaum muslimin kala itu 700 orang. Namun pendapat itu keliru karena tersamar olehnya mengenai jumlah mereka pada perang Uhud. Kaum muslimin berada di belakang Sal'u. Sebelumnya, Rasulullah memerintahkan supaya kaum wanita dan anak-anak diungsikan ke benteng atau Utbum Madinah. Beliau juga menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di kota itu. Huyai bin Akhtab An-Nadhari mendatangi kampung Bani Quraidah guna bertemu dengan Ka'ab bin Asad, pemimpin mereka. Ia terus memaksanya hingga akhirnya Ka'ab bin Asad melanggar perjanjian antara dirinya dan Rasulullah. Ka'ab pun bersekongkol dengan kaum musyrikin untuk memerangi Rasulullah. Tentu saja kaum musyrikin senang menerima bantuannya. Rasulullah mengutus 2 orang yang bernama Sa'ad, yakni Sa'ad bin Mu'az dan Sa'ad bin Ubadah, juga Khawat bin Jubair dan Abdullah bin Rawaha untuk menyelidiki apakah benar Bani Quraidah telah melanggar perjanjian atau tidak. Tatkala para sahabat itu menemui kaum Yahudi tersebut, ternyata mereka secara terang-terangan menunjukkan permusuhan dan melanggar perjanjian. Akibatnya mereka saling mencaci. Bahkan kaum Yahudi itu berani menghina Rasulullah sehingga Sa'ad bin Mu'az membalas ejekan mereka. Kaum muslimin pun meninggalkan kampung Bani Quraidah. Rasulullah telah berpesan kepada utusan tersebut untuk tidak memberitahukan kaum muslimin yang lain apabila mereka atau Bani Quraidah benar-benar mengingkari perjanjian, sebab hal itu dapat melemahkan semangat mereka. Akan tetapi, hendaklah diumumkan dengan isyarat kepada mereka. Ketika para utusan kembali, Rasulullah bertanya, "Apa yang kalian lihat di sana?" Mereka menjawab, "Suku Ubal dan Qora." Kedua suku itu pernah mengkhianati delegasi Ar-Raji. Hal itu tentu saja menggemparkan kaum muslimin sehingga mereka semakin gelisah dan bertambah susah. Kondisi mereka saat itu seperti yang difirmankan Allah yang artinya, di situ diuji orang-orang mukmin dan digoncangkan hatinya dengan goncangan yang dahsyat. Quran Surah Al-Ahzab ayat 11. Kemunafikan pun semakin memuncak dan semakin banyak jumlahnya. Sebagian orang dari kalangan Bani Harithah meminta izin kepada Rasulullah agar dapat pulang ke Madinah untuk melindungi rumah-rumah mereka. Mereka beralasan bahwa rumah-rumah tersebut terbuka atau tidak dijaga, sehingga tidak ada halangan bagi musuh untuk menyerangnya. Bani Salamah juga berniat mundur dari peperangan. Akan tetapi, Allah Subhanahu wa Ta'ala meneguhkan kembali tekad kedua golongan tersebut. Kaum musyrikin masih terus mengepung Rasulullah.
Sebulan pun berlalu, namun tidak juga terjadi pertempuran di antara mereka, sebab Allah selalu menghalangi pergerakan mereka dengan parit-parit yang digali kaum muslimin. Meskipun demikian, beberapa pasukan berkuda dari kalangan Quraisy, yakni Amr bin Abduwad al-Amiri, dan beberapa orang lainnya mendekati parit tersebut. Setelah sampai di depannya, mereka berkata, tipu daya atau siasat semacam ini tidak dikenal oleh bangsa Arab. Pasukan itu berusaha mencari-cari celah untuk dapat menerobos masuk dan menyerbu Khandak. Namun, kuda mereka terjebak di tanah lembek antara parit atau Khandak dan Sal'u. Akhirnya, pasukan tadi menantang kaum muslimin untuk perang tanding. Tantangan Amr bin Abduwad dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Mereka pun bertarung hingga Allah membunuh Amr melalui tangan Ali. Padahal, tidak ada yang mampu menandingi Amr pada masa jahiliyah. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa pada saat itu ia sudah tua, yakni telah berumur lebih dari 100 tahun. Oleh sebab itu, sisa pasukan tersebut langsung berbalik kembali kepada kaumnya. Itulah pertama kali Allah menampakkan dengannya kehinaan mereka. Syiar kaum muslimin pada pertempuran itu adalah Hamim, mereka tidak akan menang. Setelah lama kaum muslimin berada dalam kondisi demikian atau terkepung, Rasulullah berinisiatif mengajak damai Uyainah bin Hisin dan Al-Haris bin Auf, dua pemimpin Ghatafan, dengan imbalan sepertiga hasil buah-buahan kota Madinah dan jaminan mereka dapat kembali bersama kaumnya. Negosiasi perjanjian damai itu pun dilakukan. Karena belum juga didapatkan kesepakatan, akhirnya Rasulullah meminta saran dua sahabatnya yang bernama Sa'ad untuk menyelesaikan masalah tersebut. Keduanya berpendapat, wahai Rasulullah, apabila Allah memang memerintahkan engkau untuk berdamai dengan mereka, berarti kami hanya bisa mendengar dan menaatinya. Namun, jika keputusan itu merupakan inisiatif yang engkau lakukan untuk kami, maka ketahuilah bahwa kami pernah bersama kaum tersebut dalam kemusyrikan dan penyembahan berhala. Dahulu, mereka tidak pernah makan buah-buahan kami, kecuali dengan cara barter atau menukar atau membelinya. Kemudian, Allah memuliakan kami dengan Islam, memberikan petunjuk sehingga kami dapat memeluk Islam, serta menganugerahkan kehormatan kepada kami dengan kehadiranmu dan Islam. Apakah sesudah itu kami memberikan harta kami kepada mereka? Demi Allah, kami hanya ingin mengacungkan pedang kepada mereka. Rasulullah menjawab, upaya ini adalah inisiatif yang kulakukan demi kalian. Rasulullah membenarkan pendapat mereka dalam hal ini. Akhirnya, Rasulullah tidak jadi meneruskan perundingan damai tersebut. Segala puji bagi Allah yang telah menetapkan suatu kejadian yang menunjukkan kehinaan dan membuyarkan konspirasi mereka. Beberapa waktu kemudian, yaitu setelah gagalnya perdamaian tersebut, Nu'aim bin Mas'ud bin Amir al-Ghatafani menemui Nabi dan berkata, wahai Rasulullah, aku telah masuk Islam. Perintahkanlah kepadaku apa saja yang engkau mau. Rasulullah memerintahkan, kamu hanya seorang diri, maka dari itu, perdailah musuh untuk kepentingan kami semampumu. Sesungguhnya, perang adalah tipu daya. Nu'aim segera pergi menuju kampung Bani Quraizah. Pada masa jahiliyah dulu, ia atau kaumnya adalah sekutu Bani Quraizah. Ia menemui orang-orang yang ada di sana, sementara mereka belum mengetahui keislamannya, dan berseru, hai Bani Quraizah, kalian akan memerangi Muhammad. Padahal, apabila mendapatkan kesempatan, nanti kaum Quraisy tidak akan menyanyiakannya untuk bergegas pulang ke negeri mereka atau melarikan diri dari perang. Akibatnya, tinggallah kalian sendirian bersama pasukan Muhammad. Pada saat itulah, Muhammad pasti akan membalas dendam kepada kalian. Kaum Bani Quraizah bertanya, apa yang harus kami lakukan, hai Nu'aim? Nu'aim menjawab, janganlah kalian berperang bersama atau membantu kaum Quraisy, kecuali jika mereka menyerahkan beberapa orang sebagai jaminannya. Orang-orang Yahudi itu memujinya, kamu telah mengemukakan pendapat yang tepat. Setelah itu, Nu'aim beranjak pergi menemui orang-orang Quraisy dan bertanya kepada Abu Sufyan, bukankah aku seorang yang loyal dan suka memberikan saran yang brilian kepada kalian? Kaum Quraisy menjawab, benar. Nu'aim kembali berkata, sesungguhnya
kaum Yahudi atau Bani Quraiza menyesal terhadap pembatalan perjanjian dengan Muhammad dan para sahabatnya. Bahkan mereka sudah mengirim surat kepada Muhammad. Di dalam surat tersebut, mereka berencana meminta beberapa orang dari kalian sebagai jaminan untuk kemudian diserahkan kepada Muhammad. Sesudah itu, mereka akan bersekongkol dengan Muhammad untuk menghabisi kalian. Nuaim juga pergi menemui pemimpin kaum Ghatafan dan mengatakan hal yang serupa, sebagaimana yang diucapkannya kepada kaum Bani Quraiza. Pada malam Sabtu bulan Syawal, kaum Quraisy mengirim surat kepada kaum Yahudi. Di dalamnya tercantum, kami tidak akan bermukim lama di sini. Mari besok kita sama-sama berangkat atau berjuang untuk menghabisi laki-laki itu atau Nabi Muhammad SAW. Kaum Yahudi mengirimkan surat balasan. Di dalamnya tertulis, hari ini adalah hari Sabtu. Kami tidak akan berperang sebelum kalian bersedia menyerahkan beberapa orang sebagai jaminannya. Manakala utusan kaum Quraisy telah kembali dan menyerahkan surat balasan tersebut, mereka berkata, demi Allah, apa yang dikatakan Nuaim bin Mas'ud kepada kita itu benar. Orang-orang kafir segera mengirimkan utusan lagi untuk menanggapi surat balasan kepada orang-orang Yahudi. Demi Allah, kami tidak akan menyerahkan seorang pun kepada kalian sebagai jaminan. Bergegaslah berangkat untuk berperang bersama kami. Bani Quraizah pun berkata, demi Allah, apa yang dikatakan Nuaim kepada kita itu benar. Alhasil, kaum Yahudi tidak mau lagi berperang untuk kaum Quraisy. Tidak lama kemudian, Allah mengirimkan angin kencang kepada kaum Quraisy dan bala tentaranya, sehingga memporak-porandakan pasukan mereka. Angin itu menyebabkan mereka tidak dapat berdiri dengan tegak, tidak sanggup mendirikan kemah, tidak bisa mengikat tali pengikat tenda, tidak kuasa menyalakan panci untuk memasak dan melakukan aktivitas lainnya. Kondisi cuaca yang tidak bersahabat itu membuat mereka memutuskan untuk siap-siap pulang pada malam itu. Rasulullah sempat mengutus Hudzaifah bin Al-Yaman guna menyelidiki kondisi mereka. Kenyataan yang didapatkan sahabat itu sama seperti yang digambarkan tadi. Ia melihat Abu Sufyan sedang memanaskan punggungnya dengan api unggun. Andai kata Hudzaifah mau, bisa saja ia membunuhnya. Namun, ia langsung kembali menemui Rasulullah pada malam itu juga dan memberitahukan kondisi mereka, yaitu bahwasanya mereka akan pulang atau mundur sekarang. Pada pagi harinya, Rasulullah SAW pun kembali ke Madinah, sedangkan kaum muslimin sudah meletakkan senjata. Datanglah Jibril menemui Rasulullah saat beliau sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Jibril bertanya, apakah kalian sudah meletakkan senjata? Sesungguhnya kami belum meletakkan senjata kami. Cepat bangkit dan datangilah mereka. Yang dimaksud adalah Bani Quraiza. Pada saat itu juga Rasulullah bangkit dan memerintahkan kaum muslimin agar tidak mengerjakan sholat asar hingga mereka sampai di perkampungan Bani Quraiza. Padahal ketika itu sudah masuk waktu asar. Kaum muslimin segera berangkat berombongan. Sebagian dari mereka melaksanakan sholat asar di tengah perjalanan dengan beralasan Rasulullah tidak menyuruh kita meninggalkan sholat, tetapi beliau memerintahkan kita agar mempercepat perjalanan. Sementara itu, sahabat yang lain mengerjakan sholat setelah matahari terbenam, yakni ketika telah sampai di tempat Bani Quraiza. Rasulullah tidak mengecam kedua kelompok kaum muslimin yang berbeda pendapat tersebut. Ibnu Hazm menyatakan, kelompok kedualah yang benar. Ijtihad kelompok pertama salah, tetapi mereka tetap mendapatkan pahala. Allah mengetahui bahwa seandainya kita yang berada di sana pada hari itu, niscaya kita juga akan sholat asar di tempat Bani Quraiza, meskipun setelah beberapa hari kemudian. Ibnu Katsir berkomentar, pendapat Ibnu Hazm bisa dimaklumi karena ia termasuk salah seorang tokoh besar kelompok Zahiriyah yang kesimpulannya tidak mungkin beranjak dari nas tersebut. Dengan demikian, mengutamakan salah satu pendapat atau perbuatan tersebut daripada yang lainnya masih perlu ditinjau kembali, sebab Rasulullah tidak pernah mengecam salah satu dari kedua kelompok tersebut. Kalau ada yang membenarkan setiap mujtahid, berarti mereka semua benar, tidak ada yang lebih disalahkan. Adapun orang yang berpendapat bahwa pihak yang benar itu hanya satu, yaitu kebenaran yang tidak diragukan dan diperdebatkan lagi, berdasarkan dalil-dalil dari Kitabullah dan As-Sunnah,
maka ia harus menyimpulkan bahwa salah satu dari kedua kelompok tersebut mendapatkan 2 pahala karena telah sesuai dengan kebenaran, sedangkan pihak yang lain mendapatkan 1 pahala karena melakukan kekeliruan. Kami tegaskan, semoga Allah memberikan taufik bahwasanya para sahabat yang sholat asar pada waktunya mendapatkan kelebihan atau pahala karena telah mengikuti perintah Nabi SAW, yaitu untuk segera berjihad dan melaksanakan sholat pada waktunya. Terutama sekali sholat asar yang harus betul-betul dijaga, sebagaimana yang Allah tegaskan dalam kitabnya, peliharalah segala sholatmu dan peliharalah sholat wusta. Quran Surah Al-Baqarah ayat 238. Yang dimaksud dengan sholat wusta adalah sholat asar, menurut pendapat yang benar dan qat'i atau kuat, insya Allah dari belasan pendapat lainnya. As-Sunnah juga telah memerintahkan kaum muslimin agar menjaga sholat tersebut. Barangkali ada yang beralasan, bukankah mengakhirkan sholat untuk keperluan jihad pada saat itu diperbolehkan? Sebagaimana ketika Rasulullah mengakhirkan sholat asar dan maghrib dalam perang Khandaq karena kesibukan jihad. Bahkan sholat zuhur juga, seperti halnya yang disebutkan dalam riwayat An-Nasa'i dari 2 jalur riwayat. Jawabannya, pendapat itu dapat diterima apabila Rasulullah tidak meninggalkan sholat pada saat itu karena lupa. Akan tetapi, ternyata beliau menyayangkan hal tersebut, sebagaimana saat Umar bin Al-Khattab berkata kepada beliau, "Wahai Rasulullah, aku belum sholat asar walaupun matahari telah terbenam." Rasulullah berseru, "Demi Allah, aku juga belum sholat." Tanggapan tersebut mengesankan bahwa Rasulullah memang lupa mengerjakan sholat karena kesibukan jihad yang dihadapinya. Hal ini sesuai dengan yang disebutkan dalam kitab Al-Sahihain dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya Rasulullah berkata pada perang Ahzab, "Mereka membuat kita sibuk hingga terlambat mengerjakan sholat wusta, yakni sholat asar. Semoga Allah mengisi perut kaum musyrikin dengan api di kuburan mereka." Kesimpulannya, orang-orang yang sholat asar di perjalanan telah menggabungkan berbagai dalil yang ada dan berhasil memahami maknanya sehingga mereka mendapatkan 2 pahala. Adapun kelompok yang lain betul-betul telah menjaga perintah Nabi yang khusus sehingga bagi mereka 1 pahala. Semoga Allah memberikan keridhaan kepada mereka. Rasulullah pun memberikan panji perang kepada Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya, beliau menunjuk Ibnu Ummi Maktum sebagai amir sementara di Madinah. Kaum muslimin tiba atau berkumpul di benteng Bani Quraidah dan mengepung mereka selama 25 malam. Pemimpin mereka, Ka'ab bin Asad, menawarkan 3 pilihan kepada kaumnya. Yang pertama, masuk Islam dan bergabung dengan pasukan Muhammad SAW dalam agamanya. Yang kedua, membunuh anak-anak mereka, kemudian keluar sebagai jaraid dan berperang dengan gigi hingga titik darah penghabisan, atau meloloskan diri tapi dengan konsekuensi anak dan istri mereka dibunuh. Dan yang terakhir, menyerang Rasulullah dan para sahabatnya pada hari Sabtu, yaitu ketika kaum muslimin merasa aman dari gangguan mereka atau lengah. Akan tetapi, tidak ada satupun usulan tersebut yang mereka terima. Huyai bin Akhtab bergabung dengan Bani Quraidah dalam benteng saat kaum Quraisy memutuskan pergi. Ia melakukannya karena telah berjanji untuk loyal kepada mereka. Hingga akhirnya, orang-orang kafir itu melanggar perjanjian atau damai dengan kaum muslimin. Mereka pun mulai mencaci Rasulullah dan memperdengarkannya kepada para sahabat. Oleh karena itu, Rasulullah ingin berbicara langsung dengan mereka. Namun Ali berkata, "Jangan dekati mereka, wahai Rasulullah." Ali khawatir Rasulullah akan mendengarkan hal yang tidak mengenakan dari mereka. Rasulullah berkata, "Apabila orang-orang itu melihatku, niscaya mereka tidak akan mengatakan apa-apa." Ketika mereka melihat Rasulullah, tidak seorang pun di antara mereka yang angkat bicara. Sesudah itu, Rasulullah mengutus kepada mereka Abu Lubabah bin Abdul Munzir al-Ausi, karena Bani Quraidah adalah sekutu suku Aus. Begitu melihat Abu Lubabah, mereka semua pun menangis di hadapannya, baik yang pria maupun wanitanya. Mereka bertanya, "Hai Abu Lubabah, bagaimana pendapatmu tentang kami? Apakah kami harus mengikuti keputusan Muhammad?" Ia menjawab, "Ya." Abu Lubabah juga memberikan isyarat kepada kaum Bani Quraidah dengan tangan ke lehernya, yakni yang menandakan kepala mereka akan dipenggal.
Namun, kemudian ia menyesali perbuatan pada saat itu, sehingga langsung bangkit dan meninggalkan mereka. Ia tidak kembali menemui Rasulullah, melainkan pergi ke sebuah masjid di Madinah. Sahabat ini pun mengikat dirinya di salah satu tiang masjid dan bersumpah bahwa tidak seorang pun boleh melepaskan ikatannya kecuali Rasulullah, harus dengan tangan beliau sendiri, dan bahwa ia tidak akan pernah menginjakan kakinya lagi di perkampungan Bani Quraisyah selama-lamanya. Ketika berita itu sampai kepada Rasulullah, beliau berkata, biarkan ia seperti itu sampai Allah menerima taubatnya. Demikianlah kondisi Abu Lubabah hingga Allah menerima taubatnya. Semoga Allah meridhoinya. Kemudian Bani Quraisyah menyerahkan keputusan kepada Rasulullah SAW. Pada malam itu, Tha'labah dan Usaid putra Sya'ah serta Sa'ad bin Ubaid memeluk Islam. Mereka berasal dari Bani Habal serta keturunan Bani Quraisyah dan Nazir. Pada waktu itu juga, Ammar bin Sa'di al-Qurazi meninggalkan kampung tersebut. Tidak seorang pun yang tahu kemana dia pergi. Ia memang tak setuju dengan pengingkaran perjanjian yang dilakukan oleh Bani Quraisyah. Setelah Bani Quraisyah menyerah kepada Rasulullah, kaum Aus berkata, "Wahai Rasulullah, engkau telah memutuskan hukum terhadap Bani Qainuqa sebagaimana yang engkau kehendaki, sedangkan mereka adalah sekutu saudara kami dari kaum Khazraj. Akan tetapi, kali ini mereka atau Bani Quraisyah adalah sekutu kami." Rasulullah bertanya, "Maukah apabila aku menyerahkan keputusan hukum mereka kepada salah seorang di antara kalian?" Mereka menjawab, "Tentu kami mau." Maka Nabi SAW berkata, "Aku mempercayakan keputusan ini kepada Sa'ad bin Mu'az." Pada saat itu, Sa'ad menderita luka di bagian lengannya. Rasulullah membuatkan kemah untuknya di dalam masjid agar ia bisa dijenguk sewaktu-waktu. Rasulullah mengutus seseorang untuk menjenguk Sa'ad dan menghadirkannya di hadapan beliau. Lantas mereka mengusungnya di atas keledai, sementara para sahabatnya dari suku Aus mengelilinginya seraya berseru, "Hai Abu Ammar, berlaku baiklah terhadap bekas sekutumu, karena mereka terlalu banyak bicara." Saat menanggapi, sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak lagi takut terhadap cacian orang demi menegakkan agama Allah. Beberapa orang laki-laki dari kaumnya sempat pula pergi menemui Bani Abdul Ashhal untuk mengeluhkan nasib Bani Quraisyah kepada mereka. Ketika Sa'ad sudah berada di dekat Rasulullah, beliau memerintahkan para sahabatnya, "Berdirilah dan tolonglah pemimpin kalian." Kaum muslimin berdiri untuk menolong Sa'ad. Mereka berkata, "Wahai Sa'ad, Rasulullah telah memilihmu untuk mengambil keputusan terhadap Bani Quraisyah." Sa'ad berkata, "Akankah kalian menaati perjanjian Allah apabila hukum yang akan diputuskan nanti adalah keputusanku?" Mereka berkata, "Ya." Ia melanjutkan, "Begitu juga atas orang yang ada di sini." Ia menunjuk ke arah tempat Rasulullah berada, namun ia tidak menoleh kepada beliau sebagai penghormatan terhadap beliau. Rasulullah menjawab, "Ya." Maka Sa'ad berkata, "Keputusanku atas mereka adalah hukuman mati terhadap mereka yang terlibat perang dan menawan kaum wanita mereka." Rasulullah SAW bersabda, "Sungguh kamu telah menetapkan keputusan terhadap mereka sesuai dengan hukum Allah dari atas 7 lapis langit." Rasulullah pun memerintahkan kaum muslimin agar menghukum mati setiap laki-laki yang telah tumbuh bulu kemaluannya dan membiarkan yang belum tumbuh. Leher mereka dipenggal di dalam parit-parit yang digali di pasar Madinah sekarang. Jumlah mereka berkisar antara 600 hingga 700 orang. Bahkan ada yang mengatakan 700 sampai 800 orang. Di kalangan wanita, tidak seorang pun yang dibunuh, kecuali seorang saja, yakni Banana, istri Al-Hakam Al-Qurazi, sebab ia telah melemparkan batu gilingan ke kepala Khalad bin Suwaid hingga meninggal dunia. Semoga Allah melaknatnya. Setelah eksekusi tersebut, Rasulullah membagi-bagikan harta atau ghanimah Bani Quraisyah kepada kaum muslimin. Untuk pasukan pejalan kaki 1 bagian dan untuk pasukan berkuda 3 bagian. Pada saat itu, bersama kaum muslimin terdapat 36 pasukan berkuda. Selepas peristiwa itu, Allah mengabulkan doa hamba yang salih, Sa'ad bin Mu'az, yakni saat ia terluka. "Ya Allah, kalau engkau masih menyisakan peperangan dengan Quraisy,
berikanlah kesempatan kepadaku untuk terlibat lagi di dalamnya. Kalau engkau sudah menghabiskan peperangan antara kami dengan mereka, maka kobarkanlah kembali perang tersebut. Namun, janganlah engkau mengambil nyawaku sebelum aku menyelesaikan perkara dengan Bani Quraiza. Pada waktu itu, Nabi SAW sudah berusaha mengobati lukanya. Namun luka itu kembali pecah atau bertambah parah, hingga akhirnya sahabat ini pun meninggal. Rasulullah SAW dan kaum muslimin pun mengusung jenazah Sa'ad dan memakamkannya. Kematian Sa'ad inilah yang telah menggoncangkan Arsy Ar-Rahman karena gembira menyambut kedatangan ruhnya. Dalam perang Khandaq dan perang Bani Quraiza, kaum muslimin yang mati syahid berjumlah 10 orang. Semoga Allah meridai mereka semua. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Demikianlah lanjutan kisah yang terjadi pada masa Rasulullah SAW dan para sahabat. Nantikan kisah-kisah berikutnya hanya di channel YouTube Kepoin Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.